Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nabila Ardiani dengan NIM 442111381 dari kelas 444B01. Di sini saya akan mempresentasikan analisis gaya komunikasi tokoh B.J. Habibie untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, corporate, dan human relations. Gaya komunikasi. Menurut Suranto 2011, gaya komunikasi merupakan seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sentuhan perilaku komunikasi yang dipakai ini untuk mendapatkan respons atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada maksud dari sender dan harapan dari receiver. Gaya komunikasi adalah cara seseorang berinteraksi dengan cara verbally maupun paraverbally untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti untuk mendapatkan respons atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Gaya komunikasi terdiri dari kumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respons atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu juga. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pula pada maksud si pengirim dan harapan dari penerima. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan nama B.J. Habibie ini menjadi presiden pada usia 62 tahun. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan-pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Kutimarini Puspowardojo. Sang ayah merupakan seorang ahli pertanian dari Gorontalo dan memiliki keturunan Bugis. Sedangkan sang ibu ini berasal dari Jawa dan merupakan anak dari dokter spesialis mata di Yogyakarta. Habibie sudah menunjukkan kecerdasannya sejak dini. Ia memiliki ketertarikan khusus dengan fisika. Dalam hal pendidikan, pernah bersekolah di SMAK Dago Bandung dan meneruskan kuliah selama 6 bulan di Institut Teknologi Bandung dengan studi teknik mesin pada tahun 1954. Setahun kemudian, ia melanjutkan studi teknik penerbangan selama 10 tahun di Rhein Westphalis Technische Hochschule, Essen di Jerman dengan dibiayai oleh sang ibunya. Habibie meraih 12 sekaligus, yaitu diplom insinyur pada tahun 1960 dan doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Kepemimpinan B.J. Habibie sangat diakui baik di dalam negeri dan luar negeri. Setelah dipercaya sebagai Menteri Riset dan Teknologi di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, dia juga dipercayai oleh sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia kedua tersebut. Puncaknya, B.J. Habibie bisa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga untuk menggantikan Presiden Soeharto. B.J. Habibie ini terbilang singkat dalam menjabat sebagai presiden. Dirinya menjabat sebagai wakil presiden selama 2 bulan 7 hari saja, sedangkan menjadi presiden Indonesia hanya 17 bulan. Perjalanan yang singkat tapi bisa memberikan gambaran mengenai pola kepemimpinan B.J. Habibie yang dikenal sebagai orang yang sangat jenius dengan berbagai karya rancangan-rancangannya oleh pesawat terbangnya. Sebenarnya menjadi seorang presiden sama sekali bukanlah impian B.J. Habibie, dikarenakan sebuah kondisi darurat yang memaksanya untuk duduk di kursi presiden. Karena regulasi pemerintah yang menetapkannya, kalau presiden mengundurkan diri, maka posisinya secara otomatis akan digantikan wakil presiden. Di kala itu, krisis moneter melanda negeri ini dan masyarakat menuntut Presiden Soeharto untuk bersegera melengser dari tampuk kepemimpinannya. Soeharto pun akhirnya memutuskan untuk lengser pada 21 Mei 1998
Sehingga mulai saat ini semakin jelas gaya kepemimpinan B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah orang yang sangat cerdas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi pesawat terbang. Sayangnya memang dalam hal politik dirinya masih terlihat kurang piawai. Dalam menjalankan tugasnya, sebagai Presiden B.J. Habibie sebenarnya menerapkan gaya liberal. Dikarenakan dirinya telah lama hidup dan mengenyam pendidikan di dunia barat, dan jangka waktu yang lama, terutama di Jerman. Gaya komunikasi kepemimpinannya sangat spontanitas, sangat lutut-lutut, sangat cepat bereaksi, dan tidak mau begitu memikirkan resikonya. Saat B.J. Habibie sedang dalam kondisi sangat emosional, dirinya lebih cenderung bertindak dan juga mengambil keputusan yang sangat cepat. B.J. Habibie juga memang merupakan pribadi yang sangat terbuka, tetapi sayangnya memiliki sifat mau menang sendiri, terutama saat berwacana dan juga saat anti dan juga sangat anti terhadap kritikan. Kepemimpinan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia kala itu memiliki berbagai visi dan misi untuk meneruskan agenda reformasi. Berbagai keputusan yang diterapkannya berdasarkan kepada faktor yang dapat diukur dan tidak dapat terlepas dari pengalaman hidupannya. Sekian presentasi mengenai kepemimpinan Tokoh B.J. Habibie. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.